Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan badan dan kesehatan iman untuk mencari bekal ketika kita mau meninggal dunia, bekal yang paling baik atau bekal menuntut ilmu din. Karena menuntut ilmu din ini akan bisa mewarnai diri kita menjadi orang yang bisa melaksanakan perintahnya Allah, perintah nabinya, dan juga bisa menjauhi larangan Allah Ta'ala dan menjauhi larangan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makna takwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian dengan itu kita bisa pula beramal dan juga bisa mendakwai keluarga kita. Itulah kebahagiaan orang Islam di dunia, merasa tenang dengan ilmu dan amal soleh. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan ketenangan hambanya di dunia, melainkan tenang dengan menuntut ilmu, beramal soleh dan berdakwah. Dan itulah yang diwarisi oleh para anbiya. Walaupun banyak rintangan mereka kepada mereka, tapi Allah tetap menjadikan hati mereka tenang. Dengan dasar ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa kita. Selanjutnya kajian kita masih kembali kepada syarah usul sunnah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pembahasan yang akan kita bahas pembahasan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu khurujid dajjal, keluarnya dajjal. Dajjal ini pembohong-pembohong, dan ini yang harus kita imani, bahwa dajjal akan keluar di akhir zaman. Namun dajjal ini berbentuk manusia yang keluar dari Syam sana, dan dia akan mengelana di bumi ini 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, satu hari berikutnya seperti 1 bulan, satu berikutnya seperti 1 pekan, kemudian berikutnya hari-hari sebagaimana biasa. Dan mereka ini akan mengelana seluruh dunia dengan takdir Allah Ta'ala. Dia ini pemfitnah, penyebar kebohongan. Dan inilah yang harus kita fahami. Kalau sekarang internet banyak berita-berita bohong, nanti akan ada lagi pembohong utama, yaitu adalah Dajjal na'latullah alaihi. Yang ini harus kita waspadai. Dan kita tidak akan tahu Dajjal ini kalau kita tidak beriman kepada Allah, kalau tidak kita beramal soleh. Karena Dajjal ini besok akan tiba dengan membawa keajaiban-keajaiban seperti sihir. Tetapi orang yang beriman, beramal soleh, menuntut ilmu, Allah akan beritahu tanda-tanda Dajjal itu sendiri. Dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal imanu, dan kita wajib mengimani, annal masihad dajjal, bahwasanya al-masih dajjal kharijun, akan keluar dekat hari kiamat. Maktubun, tertulis, fi ainaihi,
di antara dua matanya ini. Kafaro, kafir. Dan tidak ada yang bisa membaca Dajjal yang dia dainya ada kalimat kafaro, kafir, kecuali orang ahli tauhid, orang yang beriman. Adapun orang munafik, orang kafir tidak tahu. Dan dia mengatakan anallah, saya ini Allah. Dan Allah Ta'ala menguji kita dengan Dajjal ini punya keanehan-keanehan. Siapa yang mengatakan dirinya, ya kamu Allah, turun hujan seketika. Dan juga tanaman-tanaman subur. Siapa yang tidak mengatakan dia itu Allah, maka akan mengalami paceklik, kemarau panjang. Dan tanamannya banyak yang mati. Begitu dahsyatnya Dajjal yang akan turun keluar di permukaan bumi ini. Dan ini untuk mengetes orang-orang yang beriman, agar kita meyakini bahwa hal ini pasti akan terjadi, sebagaimana kepastian Allah membuat langit dan bumi yang tidak menyelisihinya. Wal akhadisu, adapun hadis-hadis allati ja'at fihi, yang datang keterangan Dajjal mutawatir, banyak sekali. Baik di dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, atau kitab Sunan yang lainnya. Demikian juga kitab-kitab akidah mesti membahas Dajjal ini. Ini menunjukkan keberkahan para ulama sunnah. Selalu ingin mengingatkan saudaranya agar hati-hati dengan turunnya atau keluarnya Dajjal ini. Wal imanu bi anna dzalika kainun, dan kita wajib mengimani bahwa Dajjal ini pasti akan muncul di permukaan bumi, tetapi membawa keanehan-keanehan, yang itu yang hanya tahu adalah orang yang bertauhid. Sedangkan orang tidak bertauhid akan tertipu dengan mereka, dengan dia. Syarah dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, yang ini jarang banyak dibahas di media sosial atau di internet, karena internet banyak kita mendengar kebohongan atau fitnah-fitnah, campur aduk baik buruk, banyak buruknya daripada baiknya, dan banyak penipuannya daripada kenyataannya. Namun kalau kita kembali kepada kitabnya para ulama, itu hak, kebenaran yang tidak bisa kita tolak. Dijelaskan pensaranya oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, seorang ahli hadis yang beliau juga pernah mengajar di fakultas magister dan juga kedokteran di Jami'ah Islamiyah. Beliau mengatakan, wa hadza ja'at, Dajjal ini datang pula fihi ahadisu sahihatun, hadis-hadis yang sahih, kasiratun, yang banyak sekali, bukan hadis ahad, tetapi hadis ini mutawatir, jumlahnya banyak, yang punya makna tidak ada keraguan lagi kalau hadis sampai kepada kita mutawatir, dan karena menunjukkan hujjah. Dan ini bantahan terhadap orang yang menolak adanya hadis mutawatir, padahal mereka meyakini kalau hadis mutawatir diterima, kalau hadis ahad ditolak. Banyak orang Mu'tazilah atau kelompok Jahmiyah menolak hadis mutawatir yang mereka akui karena tidak cocok dengan pikirannya. Wasolat ila darajati tawatur, sampailah kepada derajat mutawatir seperti mutawatirnya Al-Quran yang sampai kepada kita. Mutawatir maknanya jumlah yang menceritakan itu banyak sekali, minimalnya 10 orang. Itu hadis mutawatir. Dari generasi pertama, kedua, ketiga sampai kepada sahabat minimal 10. Jadi menunjukkan yufidu ilma dzaruri wal yakin, mempunyai faedah keyakinan terhadap sesuatu. Siapa yang mengingkari hadis mutawatir kufur. Karena kita wajib mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti keimanan kita kepada beliau meyakini, membenarkan, mentasdik
apa yang beliau sabdakan kepada umatnya. Mutawatir bimada fi khuruj Dajjal, keluarnya Dajjal. Nah, setelah keluar Dajjal wa fi nuzuli al-Masih Isa, akan turun Nabi Isa alaihissalam. Dan ini turunnya Nabi Isa alaihissalam ketika yaitu sudah turun Dajjal dan akan dibunuhnya. Akhati sukasiratun, khatinya banyak sekali. Dan Nabi Isa turun, beberapa khati menjelaskan akan memecahi salib-salib. Dan Nabi Isa alaihissalam akan sholat mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini urusan gaib yang wajib kita imani. Ya, bahwasanya di akhir zaman ketika turun Dajjal, Allah Ta'ala menurunkan yaitu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal ini. Wa minha ma taqulunahu fi salatikum, sebagai bukti keimanan kita kepada Dajjal yang kita baca ketika kita sebelum salam, pada waktu duduk terakhir. Sebelum salam kita berdoa, berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini harus kita fahami. Kita salat bukan hanya membaca, tapi harus kita fahami. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Menunjukkan berlindung itu tauhid. Kita tidak boleh berlindung kecuali kepada Allah. Dari apa? Min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Karena puncaknya azab. Yang nomor dua, min adzabil qabri, dari azab kubur. Itu awalnya azab ketika orang sudah mati. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah hidup terutama pada zaman sekarang. Fitnah hidup pada zaman sekarang lebih kejam daripada 30 tahun yang lalu. Dan kasihan anak-anak kita hidup di zaman internet, di zaman HP. Dan rata-rata mereka banyak tertipu dengan perangkat yang ringan ini. Kecuali orang-orang punya ilmu yang bisa menggunakan perangkat tersebut. Wal mamat, dan juga fitnah kematian. Manusia sebelum meninggal dunia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ada kalanya sekarat maut, dan ada kalanya yang dilunakkan oleh Allah Ta'ala pencabutan rohnya. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih dajjal, pembohong-pembohong yang keluar di akhir zaman. Dan juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, ya, dengan doa yang beda tapi makna yang sama. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nari, dan dari azab neraka. Karena azab kubur tidak ada yang bisa menolong kita, apalagi azab neraka. Dan karena manusia masing-masing akan diuji oleh Allah Ta'ala, diuji oleh malaikat mungkar nakir. Ketika ujian yang disampaikan, man rabbuka, siapa Rabbmu, kalau orang itu bertauhid akan bisa menjawab Rabbi Allah. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Ketika kita senantiasa mengikuti sunnahnya akan bisa menjawab Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka, dan apa agamamu. Ketika kita senantiasa mempelajari ilmu din sesuai sunnah, kita akan bisa menjawab dinu al-Islam. Ini 3 pokok, dan ini yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, salah satu usul. 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Harus mengenal Allah dengan kita bertauhid, beribadah kepadanya. Harus mengenal nabinya dengan kita mengikuti sunnahnya. Dan harus mengenal Islam dengan kita mempelajari apa itu Islam. Wa min fitnatil mahya, ya, wa min adzabin nari, dan dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya, dan dari bencana bala kehidupan. Ya,
tahun sekarang lebih bahaya daripada tahun kemarin. Dan yang akan datang lebih bahaya lagi. Bahkan beliau bersabda, paling rusaknya manusia orang hidup di akhir zaman. Karena para ulama telah meninggal dunia. Tinggal orang-orang awam dan juga disertai berita-berita bohong. Wal mamat, dan juga fitnah tentang kematian. Ketika dicabutnya ruh, tidak ada sakit yang paling parah kecuali dicabutnya ruh. Dan setiap manusia mesti menyesal dengan kekurangan amalnya. Bagi orang kafir menyesal karena kekufurannya, orang mukmin menyesal karena kurang amal ibadahnya. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari jahatnya bencana al-masihid dajjal. Ini menunjukkan kita wajib mengimaninya. Dan maknanya mengimani bagaimana kita menyiapkan diri sebelum datanya Dajjal ini, dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita bertauhid. Karena yang selamat dari fitnah Dajjal hanya orang yang muwahhidin, orang yang ahli tauhid. Selanjutnya Syekh Rabi' menjelaskan, ba'dun nas, bagian manusia, yungkiru, mengingkari khurujat Dajjali. Oh, Dajjal itu tidak ada. Mal asafis syadid, sangat disayangkan dan sangat diherankan. Kenapa orang Islam setiap sholat sebelum salam membaca wa min syarri fitnatul masih dajjal lalu mengingkarinya? Tidaklah mereka ini karena orang yang tidak mengenal din atau tidak mau menerima as-sunnah. Para sahabat takut dengan adanya Dajjal. Ya, khawatir pula. Karena ini dia datang ini menjadi orang yang aneh. Mengaku Tuhan, mengaku Allah. Dan juga Allah Ta'ala memberi ujian kepada manusia-manusia punya keanehan Dajjal ini. Dan dia mengaku saya ini adalah Allah. Maka orang-orang yang sifatnya tidak beriman akan yakin itu adalah Allah. Karena membawa keajaiban. Nata'awwalu ta'wilat, ada yang mengatakan kita perlu menafsirkan Dajjal itu bukan orang. Nah, bagaimana bukan orang? Beliau mensifatnya mata yang kanan ini adalah yaitu buta, keluar seperti anggur. Dan tertulis kafara di dahinya. Apa itu bukan manusia? Punya dua mata, mata sebelah kanan ini dia menonjol. Ya, buta dan keluar seperti buah anggur. Wa min aghrabit ta'wilat, dan paling mengherankan penyimpangan makna Dajjal ini, anna unasan fi hadzal asri, bahwa manusia pada zaman sekarang ini memberanikan diri, yaquluna, berkata, inna Dajjal laisa sakhson, Dajjal itu bukan manusia. Ini orang-orang munafik yang selalu ingin yaitu melabui dan ingin membuat keraguan manusia, orang awam. Wala Isa sakhson, Nabi Isa itu bukan orang katanya. Bagaimana Nabi bukan orang? Dajjal bukan orang? Ini sebenarnya ternyata sumber-sumbernya ujung-ujung hawa nafsu. Wa inna ma huwa ittijahun ruhiyun, tetapi itu adalah perasaan rohani. Nah, ya. Nah, perasaan rohani yang itu bukan bentuk manusia. Dari mana mereka dalil itu bukan manusia? Wattijahun mati, dan itu pengarang material saja. Pengarang material itu bukan hakikatnya yang ada. Bahkan mereka mengatakan pembohong-pembohong itu adalah Dajjal pada zaman sekarang. Bukan. Pembohong itu namanya kadzab, pendusta. Dan itu sudah muncul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mengaku nabi, Musailamah al-Kadzab, dan juga yang lainnya.
Ibnu Sayyad muncul pula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku nabi. Fal ittijahul mati utliqa ala dajjal. Nah, maka pengarahan yang sifatnya material, ya pembohong ini adalah dajjal, bukan. Pembohong itu kadzab, yang itu berbentuk manusia biasa. Tapi dajjal manusia yang punya keanehan yang tidak ada pada zaman sekarang. Hidup selama 40 hari, satu hari seperti 1 tahun lamanya. Seluruh dunia itu dilewati. Kecuali 2, Mekah dan Madinah. Ya, sekarang berapa banyak orang kafir itu ingin menerobos Mekah dan Madinah. Tidak bisa. Karena apa? Malaikat yang menjaga. Bahkan pesawat pun lewat itu tidak bisa. Itu lewat sekelilingnya. Memasuki tidak bisa. Karena Allah Ta'ala menjamin sampai hari kiamat. Ini tempat yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Walaupun kerasnya orang kufar mau merusak, Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Sampai nanti hari kiamat, ketika orang sudah tidak mau beribadah. Wal akhadisu mutawatiratun. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang Dajjal mutawatir, jumlahnya banyak sekali. Di setiap kitab As-Sunan, kitab As-Sahih mesti bahas Dajjal. Lihat kitab Muslim, Bukhari. Dan lihat kitab Sunan Tirmidzi. Lihat Musnad Imam Ahmad. Dan juga lihat kitab-kitab yang lain yang mesti membahas, terutama kitab As-Sunnah mesti dibahas Dajjal. Dan inilah kehendak Allah Ta'ala memberitahu pada hamba yang beriman agar menyampaikan hal ini kepada umat supaya tidak ada alasan besok pada hari akhirnya. Wa fi nuzuli Isa alaihi salatu wassalam, dan tentang turunnya Nabi Isa pasti terjadi sebagaimana pastinya di siang hari dan malam hari yang kita saksikan. Karena ini dalilnya dari ayat, dari hadis. Kita mengetahui langit di atas, dalilnya dari ayat. Kita mengetahui gunung, dalilnya dari ayat. Manusia diciptakan dari mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, keluar dari ayat. Dari hadis Rasulullah SAW. Ketika ayat-ayat yang berkenan kita masih hidup bisa menyaksikan, tepat tidak berselisih, maka perkara gaib yang belum kita saksikan pasti akan terjadi. Al-ahadisu kasiratun, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Dajjal ini banyak sekali. Minha hadisu Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah, ayahnya namanya Umar bin Khattab. Wa Anas bin Malik, yang itu anak kecil yang ikut beliau selama 10 tahun. Wa Hudzaifah ibnul Yaman, yang dikirim oleh beliau ke Yaman untuk berdakwah sendirian. Wa Ibnu Mas'ud. Wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah. Banyak para sahabat yang menjelaskan tentang Dajjal. Dan semua sahabat ini sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ahadits, ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang yakinnya Dajjal akan keluar dan akan mengelana mengelilingi seluruh dunia ini. Fi Sahih Muslimin, disebutkan dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan. Di dalam kitab Kitabul Fitan, kitab fitnah-fitnah. Siapa yang ingin tahu fitnah akhir zaman, silakan baca kitab Sahih Muslim. Demikian juga Sahih Bukhari. 6. Fi khurujid Dajjal, tentang keluarnya Dajjal. Wa anna kulla nabiyyin khadzara min hadzal Dajjal. Setiap nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada umatnya, waspadalah kamu tentang Dajjal. Bukan hanya beliau saja, semua para nabi. Ini menunjukkan fitnah yang cukup besar, mengalahkan fitnahnya internet.
karena itu buatan manusia. Tetapi Dajjalnya Allah Ta'ala yang menguji kita. Namun yang selamat dari fitnah Dajjal ini hanya orang ahli tauhid. Karena itu kita persiapkan mulai sekarang. Karena Allah Ta'ala masih memberi waktu kita untuk hidup, untuk menuntut ilmu. Sempatkan kita menuntut ilmu, agar pada akhir zaman keluar Dajjal, kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahuinya, dan untuk menghindarinya, dan untuk menjauhi tipu dayanya. Wa khadzara minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, memberi peringatan kepada umatnya tentang kewaspadaan kita kepada Dajjal. Ini menunjukkan baiknya para anbiya, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mengurusi untuk dirinya saja, tetapi bagaimana keselamatan umatnya agar bisa selamat dari fitnah Dajjal ini. Dan ketika orang itu selamat dari fitnah Dajjal, selamat dari neraka insyaallah, dan akan dimasukkan dalam surganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, anak-anak tidak boleh rame ya. Anak-anak tidak boleh rame. Nah, uminya supaya ngembang putra-putrinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni unzirukumuhu. Katanya beliau, saya mengingatkan kamu hai umatku tentang Dajjal ini. Aku peringatkan, waspadalah kamu, hati-hati dirimu. Wa sa'aqulu lakum syai'an, saya akan berkata kepadamu tentang sesuatu, ma qalahu akhadun qabli, yang telah diucapkan para nabi sebelumku. Jadi wasiat Nabi itu sama, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, kalau itu ususan, atau Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Jadi Dajjal ini telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabinya dari awal Nabi sampai akhir Nabi. Innahu a'warul ainil yumna, sesungguhnya Dajjal ini mata yang kanan ini buta, dan itu hanya bisa dilihat oleh orang mukmin. Kalau orang kafir tidak tahu, itu manusia biasa. Dan juga dalam hadis tertulis kafara, kafir. Yang bisa membaca hanya orang ahli sunnah, orang ahli bid'ah tidak bisa, karena kebencian mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bersabar, karena hidup kita bukan seperti Nabi Nuh alaihissalam, umurnya 950 tahun. Kita umur 50-60 sudah berkurang kesehatan kita. Kemana kalau kita tidak pulang ke rahmatullah? Karena itu persiapkan diri, terutama meningkatkan ilmu, kezuhudan kita dalam masalah urusan dunia, dan juga musabaqah kita dengan beramal soleh. Karena orang mati yang dibawa adalah amal. Wa yakhruju ma'ahu jannatun. Nah, akan keluar Dajjal ini membawa kebun-kebun yang subur. Wa ma'ahu narun, dan akan keluar membawa api. Nah, ini yang menggeliurkan orang. Nahrun min narin, sungai yang isinya api. Wa nahrun minal jannati, dan sungai yang isinya surga. Nah, ini bukan sulapan. Kalau sulapan sekarang bisa diketahui oleh orang tukang sihir atau orang ahli sunnah, ketika ada sulap baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kabur itu, hilang sulapan itu, karena sulapan dari sihir, dari syaitan. Ketika kita ta'awud kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak jadi sulap. Tapi Dajjal ini bukan sulapan, nyata-nyata betul. Cuma banyak orang tertipu karena dia membawa keanehan-keanehan. Dan ini namanya fitnah Dajjal. Bala yang menimpa bagi orang hidup akhir zaman ketika menjumpai Dajjal ini. Yang selamat hanya orang ahli sunnah.
Fima yabdu linnas, nampak di kalangan manusia, wah ini dia punya yaitu kebun-kebun yang taat kepada yang mengaku dia Tuhan, minta hujan turun hujan, minta agar apa itu ternaknya gemuk-gemuk seketika gemuk, agar tanamannya subur seketika subur. Ini bala, ya, bukan sulapan yang bisa diketahui oleh tukang sihir. Memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjahat, tapi Allah menguji dengan keanehan-keanehan. Wal waqi'u, menurut asal, anna nahrul jannati narun. Kalau kita lihat dengan ilmu, dengan iman, ya, bahwasanya yaitu sungai-sungai yang di situ ada kebun-kebun yang indah, itu hakikatnya neraka. Kalau datang ke situ api yang dijumpai, dari jauh kelihatan indah, kebun-kebunnya ada sungainya. Wa nahnun nari jannatun. Jadi Dajjal punya dua lembah. Lembah yang berupa rindang, keindahan-keindahan kebun yang lainnya, pengairan-pengairan, dan lembah yang berupa api, ya, berupa bara api. Lembah yang berupa bara api. Tentunya manusia biasa menjauhi bara api itu. Dan manusia biasa akan mendatangi kebun-kebun yang indah itu. Ternyata yang diduga oleh manusia itu kebun yang indah, didatangi itu api. Ketika balik menjauh, menjadi kebun berupa tanaman yang indah. Tapi orang mukmin akan mendatangi api itu adalah surga. Itu adalah kebun-kebun yang rindang. Fa'amara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada umatnya, idza ra'al mu'minun nara. Apabila orang mukmin melihat sungai, alladzi yatawara lin-nasi, yang mana dijauhi oleh manusia, annahu narun, itu adalah api, ayyasroba minhu. Jadi orang mukmin diberitahu oleh beliau, nanti kalau ada orang yang menjauhi api, kamu datang api itu. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala akan beri petunjuk hidayah pada hamba yang beriman. Karena kalau dari jauh berupa api, orang kan menjauhi. Itu mata kita. Kalau jauh di situ yaitu ada air, ada taman-taman, kita akan dekat. Ternyata di balik itu. Dan yang bisa berpikir seperti ini besok pada hari tersebut adalah orang-orang bertauhid. Jadi beliau berpesan, kalau kamu melihat orang-orang pergi ke tempat-tempat yang rindang, taman-taman, kamu jangan pergi ke sana. Bertolak belakang dari bepergian mereka. Wa ayyasraba minhu, dan supaya minum di air telaga itu yang kelihatan dari jauh itu api, setelah didekati ternyata itu air yang sekar. Yatato ra'sahu, maka beliau menganggukkan yaitu kepalanya, datang di tempat itu. Wa yaghmidu 'ainaihi, dan hendaknya memejamkan matanya, jangan melihat api itu, memejamkan matanya. Wa yasrabu minhu, dan hendaknya minum. Jadi ketika minum memejamkan matanya supaya tidak kelihatan itu api. Fa idza ma'un baridun, tiba-tiba tempat yang ditatangi yang itu dari jauh kelihatan api, itu air yang dingin. Yang saat itu matahari sudah dekat sekali dengan bumi ini. Wal jannatul lati tatara'a lin-nasi hiyan nar. Sedangkan taman-taman yang indah yang diburu oleh manusia itu ternyata itu adalah api. Wal iyadu billah, dan kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu. Sungguh saya tahu, ya, siapa Dajjal itu. Seandainya yaitu beliau bersama dengan umat-umatnya akan diajak itu loh, akan ditunjuk itu loh Dajjal.
Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lamu aksara minad dajjal. Maka beliau lebih banyak pengetahuannya tentang dajjal ini. Wa dajjalu la ya'lamu anna hadza nahru minan nar. Dajjal sendiri tidak tahu kalau itu lembah api. Wa hadza nahru minal jannah. Dajjal itu tidak tahu kalau itu adalah lembah-lembah yang berupa taman indah. Tapi manusianya ini yang tertipu dengan Dajjal ini, maka di situ ada dua lembah. Dajjal tidak tahu, orang-orang kafir tahu. Yang diburu itu taman yang indah, itu neraka, itu api. Tapi orang mukmin diarahkan oleh beliau, kamu cari tempat api itu. Di situ akan kamu jumpai air yang dingin. Inilah perlu kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinna ar-rasula yukhbiruna bihadhil haqa'iqi. Tetapi Rasulullah SAW mengkhabarkan kita dengan kenyataan ini, hadhihi min mu'jizati, ini termasuk mukjizatnya beliau. Mukjizat itu yaitu keanehan yang luar biasa yang tidak bisa dipelajari oleh tukang sihir dan tidak bisa dipelajari oleh manusia. Karena khusus yaitu keanehan yang Allah berikan kepada nabinya. Makanya mukjizat tidak bisa ditiru dan tidak bisa diulang. Sebagaimana mukjizat beliau membelah bulan menjadi dua. Mukjizat beliau tangannya keluar air yang jernih. Mukjizat beliau roti yang sedikit bisa dimakan oleh sekian ratusan para sahabatnya. Wa hadza min sidqi nubuwatihi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kebenaran risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang beliau sabdakan ternyata tidak meleset dari kenyataan. Wa bil munasabati fi siyaqi ahadits dajjal qalu. Sehubungan dengan hadis-hadis yang tertera masalah dajjal ini, qalu, mereka berkata, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakarat dajjal. An-Nabi Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dajjal. Fa khaffadha fihi wa rafa'a. Beliau mengalunkan suaranya, mengangkat suaranya. Ya, mengalunkan suaranya, mengangkat suaranya. Fatahaddatsan nasa. Beliau cerita pada manusia. Fi hadza, dalam urusan dajjal ini, wanhamaku fihi, dan mereka bersungguh-sungguh untuk mengetahui apa dajjal itu. Yang perlu kita fahami, ini kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum agar mereka tidak tertipu pada saat dajjal ini keluar. Summa qalu lirrasuli alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaka takallamta 'ala dajjal. Wahai Nabi, baginda bicara tentang dajjal ini. Wa khafatta fihi. Rasulullah SAW mengalunkan suaranya. Wa rafa'ta, dan Rasulullah SAW mengangkat suaranya. Wa kadza demikian. Qala, apa maksudnya wahai Nabi? Mengalunkan suara, mengangkat suaranya, menyebut dajjal ini. Qala ghairut dajjali akhwafuni alaikum. Selain dajjal ini, aku yang mengkhawatirkan dirimu kepada dirimu. Aku sangat khawatir terhadap dirimu. Kenapa? Beliau tidak khawatir umatnya tidak tahu dajjal. Yang dikhawatir adalah bala menimpa selain daripada dajjal. Karena dajjal Allah Ta'ala memberi karunia kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk mengetahuinya. Terlihat di mukanya, terlihat di mata pulanya, di matanya pula. Li'anna dajjala maktubun ala jabhati kafir, kafara. Karena dajjal nampak di dahinya.
tertulis kafara. Semua orang ahli sunnah bisa membaca. Beliau tidak khawatir umatnya tentang Dajjal. Yaqra'ul mu'minu, akan dibaca oleh orang mukmin. Alladzi yaktubu walladzi la yaktubu, yang bisa menulis dan yang tidak bisa menulis akan bisa membaca. Karena suatu saat orang tidak bisa menulis, entah dengan lumpuh tangannya atau karena lanjut usianya tidak bisa menulis, atau yang bisa menulis akan bisa membaca karena Allah Ta'ala memberi karunia orang ahli tauhid. Ayatun wadhihah bi annahu kafirun, tanda yang jelas bahwa Dajjal ini tertulis kafara, yang lainnya tidak ada. Sehingga orang mukmin bisa membedakan antara Dajjal yang sebenarnya dan yang bukan Dajjal. Inilah yang perlu kita meningkatkan ilmu, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, agar kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk melihatnya dan menjauhi kebohongannya. Bi khilafil ladzi yalbisu libasan islamiyan, beda dengan orang yang bajunya baju muslim, wa bi ismil Islam, dan menamakan dirinya Islam, wa yahmilu syi'aran islamiyan, dan juga membawa syiar Islam. Hadza yadhurru aksaru. Weh anak-anak, lo nangis. Ayo uminya yang sayang, ayo disayang, jangan rame lah. Hadza yadhurru aksar. Ya. Jadi Dajjal yang nampak besok dari kiamat itu tidak ada manusia ahli sunnah yang tertipu. Tapi pembohong-pembohong yang mengaku muslim ini yang dikhawatirkan oleh beliau di akhir zaman dengan dasar hadis du'atun ala abwabi jahannam. Hati-hati, di akhir zaman akan muncul para dai mengajak manusia ke neraka jahanam. Ini yang dikhawatirkan oleh beliau. Dan beliau mengatakan hum min jildatina, yang merusak Islam itu orang-orang yang beragama Islam. Nah, jildatina itu kalau dalam tafsirnya mereka itu adalah termasuk golongan orang Arab. Nah, Ibnu Hajar mengatakan, atau orang muslim, wa yatakallamuna bi alsinatina, bicara dengan bahasa kami, bahasa Arab. Nah, inilah yang dikhawatirkan beliau. Keluarnya para dai bukan dari orang Kristen. Orang Kristen sudah jelas kita tahu. Orang Yahudi nampak dia, tapi orang munafik ini yang berlidah dalil tapi merusak umat, dan sekarang mulai bermunculan. Namanya Dajjajilah. Itu yang dikhawatiri oleh Rasulullah SAW. Karena orang awam tertipu. Kalau orang yang ahli sunnah tidak. Ini yang dikatakan oleh beliau, khairut dajjali akhwafuni alaikum. Selain Dajjal ini yang saya khawatir menimpa kepadamu hai umatku. Kalau Dajjal, kamu orang ahli sunnah akan tahu besok hari kiamat. Siapa itu? Haulai al-mulabbisun. Mereka-mereka yang merancaukan Islam dengan logika. Mereka bawa Islam ini kepada nafsu. Wal kadzabun, dan pendusta-pendusta. Yang mendusta bukan orang awam. Kalau orang awam pendusta, orang awam tidak mau ikut dia. Tapi ini tokoh-tokoh umat. Nah, dan apalagi sekarang hidup kita di media sosial. Kesempatan mereka untuk mendustakan Islam ini dengan sekian banyak. Allah tidak ada katanya. Ya. Islam agamanya orang Arab. Itu yang bicara bukan orang Nasrani. Dan yang bicara bukan orang Yahudi. Yang bicara orang yang sholat dia. Orang juga yang bertitel pula sarjana dia. Nah, inilah yang dikhawatiri oleh Rasulullah SAW. Du'atun ala abwabi jahannam. Kalau kita tidak menuntut ilmu akan tertarik dengan mereka.
tertipu dengan mereka. Makanya upayakan ya ikhwan, Pak akhwat, kita betul-betul menuntut ilmu. Hum kasirun, jumlahnya banyak ini, bukan satu dua. Kalau Dajjal satu orang, ini jumlahnya banyak dan masing-masing bawa dalil. Mereka punya kelompok dan juga yaitu kelompoknya banyak sekali. Khadzarana minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang kewaspadaan munculnya para dai ahli bid'ah atau ahli kufur. Kita tahan dulu. Baik, pembahasan Dajjal sudah selesai. Barangkali ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika pada saat bersamaan mau menguburkan jenazah dan adzan sholat fardu berkumandang, manakah yang didahulukan, menguburkan jenazah atau sholat fardu terlebih dahulu? Jazakallah khair. Kita melaksanakan sholat wajib dulu, karena sholat wajib itu wajib aini. Masing-masing harus melaksanakan sholat wajib. Sedangkan mengubur jenazah itu fardu kifayah. Maknanya kalau ada sebagian yang mengubur, yang lain gugur. Kalau tidak ada yang mengubur berarti dosa semuanya. Demikian juga sholat jenazah, fardu kifayah, kewajiban yang cukup dilakukan oleh beberapa saudaranya. Sebagaimana bukti pula, karena apa? Kita mendahulukan yang wajib daripada sunnah. Dan ini kenyataan fakta yang kita ketika umrah atau haji. Mesti kita, seorang yang umrah atau haji, dia akan dengar setelah sholat wajib ya, diumumkan sholat jenazah, sekalipun itu setelah sholat asar, walaupun setelah sholat subuh, karena sholat jenazah sifatnya berdoa, mendoakan, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jadi kalau jenazah mau dikubur, waktu mau asar kita sholat asar dulu. Setelah sholat asar kita nyolati jenazah lalu mengubur. Dan boleh mengubur malam hari. Ketika jenazah itu meninggal mungkin sore hari mendekati maghrib. Tetapi kalau meninggal dunia pagi hari tidak boleh dikubur malam hari. Ya, karena asri'u bil jenazah, segera merawat jenazah. Cuma kalau mendekati waktu maghrib, ya kemudian kita mandikan, kita belum sholat maghrib dulu. Setelah itu kita bisa menguburnya setelah sholat maghrib, ketika kita mampu menguburnya setelah sholat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihatnya. Saya 8 bersaudara. Saya sendiri yang sudah hijrah, sudah masuk tahun ketiga. Seminggu yang lalu saya datang ke acara keluarga besar. Saya sendiri yang berbeda cara berpakaian syar'i, tapi belum bercadar. Karena saya tidak lagi satu keyakinan dengan keluarga besar. Ada saja membahas tentang hijrahnya saya. Karena saya tidak ingin banyak berdebat, apakah dengan membatasi berkumpul dengan keluarga besar, termasuk saya memutuskan tali silaturahmi? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis silmi kaffah." Masuklah kamu di dalam Islam itu secara keseluruhan. Pakainya wanita itu menutupi aurat semuanya. Jangankan masalah wajah, Allah Ta'ala berfirman, wala yadribna bi'arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Kalau kamu itu berjalan kaki, jangan kamu lenggak-lenggokkan kakimu itu untuk kelihatan keindahan kakimu. Bayangkan kaki, indah mana dengan wajah. Bahkan justru orang ketika meminang melamar
bukan melihat kaki tapi melihat wajah. Maka anjuran kepada semua para wanita hendaknya menutup wajahnya. Wal yadribna, ya, maka hendaknya menutupkan wajahnya. Wala yubtina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, itu surat An-Nisa. Jangan kamu nampakkan keindahan dirimu, puncaknya keindahan wanita adalah wajah, kecuali kepada suami-suamimu dan juga kepada kerabat terdekat. Ini yang pertama. Jadi kita berpegang kepada Islam pada akhir zaman ini seperti memegang bara api. Kalau kita ikut umumnya orang, jadi rusak semuanya. Allah berfirman, wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti umumnya manusia, akan sesat kamu dari jalan Allah. Dan orang muslim mesti dicaci. Kalau kita dicaci, bersabar, menghapus dosa kita. Dan kita dicaci ini tidak berkurang timbangan badan kita. Bagaimana kita malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah yang menciptakan diri kita, yang merahmati kita. Pakai, nah, tutup muka itu untuk wanita di mana saja berada. Dan nggak ada faedahnya. Wanita itu kalau membuka wajahnya, ada keriputnya, ada belangnya, ada banyak pleknya hitam, akan jadi yaitu hinaan orang. Tapi kalau mereka tertutup rapat, bagus. Dan tidaklah Allah Ta'ala memerintah wanita untuk menutup wajahnya, melainkan untuk terhindar dari fitnah. Karena wanita apabila keluar menampakkan keindahan dirinya, terfitnah dia. Innal mar'ata idza kharajat, dalam satu hadis, istasrafa syaitan. Wanita itu kalau keluar disambut gembira oleh syaitan, dipucuk, dirayu. Apalagi wanita kurang akalnya, kurang agamanya. Maka perlu kita istiqamah walaupun dicaci oleh orang. Kita tidak takut dicaci oleh orang, tapi takut kalau disiksa oleh Allah. Karena kita nanti berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan keluarga. Orang istiqamah di tengah-tengah keluarganya yang rusak punya pahala yang cukup besar. Diusir tidak mengapa, tidak diorangkan tidak mengapa. Yang penting kita istiqamah. Bukankah Rasulullah SAW ketika istiqamah di atas yang hak dicaci oleh bangsa Arab, dikatakan gila. Sebelum berpijak kepada sebelum menyampaikan dakwah tauhid dipuji. Al-Amin, orang bisa dipercaya. Ketika menyampaikan dakwah yang menyimpang hawa nafsunya, beliau dicaci, tapi beliau tetap bersabar. Karena dengan bersabar Allah akan menolong hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, begitulah kaum muslimin wal muslimat yang harus kita fahami, ya. Dan kita selalu bagaimana meningkatkan ilmu, beramal soleh, dan mendakwai keluarga kita, tentunya dengan kesabaran. Karena hidup kita di dunia tidak lama. Kita bersabar sebentar untuk kenikmatan yang selamanya insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.